Diam tak selalu berarti kehilangan kata. Kadang, justru saat diam itulah semesta bersuara paling nyaring. Bukan melalui dentuman, bukan lewat kata-kata, tapi melalui kehadiran, keheningan, dan keajaiban yang nyaris luput dari indera. Jalaluddin Rumi, sang penyair cinta dan jiwa, pernah menulis, "Diam adalah bahasa Tuhan. Segala sesuatu yang lain hanyalah terjemahan yang buruk." Kalimat ini bukan sekadar syair indah. Ia adalah kunci. Sebuah pintu rahasia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Berapa kali kita merasa hampa, padahal dunia di sekitar terus bergerak? Berapa kali kita merasa tidak cukup, padahal yang kita kejar hanyalah bayangan dari keinginan orang lain? Diam bukan berarti pasrah. Diam adalah ruang untuk kembali ke dalam diri, menepi sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, menyelami jiwa sendiri, dan membiarkan semesta berbicara tanpa distraksi. Seringkali, kita lupa bahwa kebisingan dunia telah membuat hati kita tuli. Kita mendengar, tapi tak menyimak. Kita bicara, tapi tak menyentuh makna. Kita bergerak, tapi tanpa arah yang sejati. Rumi mengajarkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kelimpahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia adalah sumber segala jawaban yang selama ini kita cari di luar. Padahal semuanya ada dalam batin kita sendiri. Dalam diam, cinta tumbuh tanpa syarat. Dalam diam, kesadaran muncul perlahan. Dalam diam, semesta mengajarkan bahwa segala sesuatu punya waktunya. Tidak semua harus dikendalikan. Tidak semua harus dipahami saat ini juga. Kita hidup di dunia yang memuja kebisingan. Siapa yang paling lantang? Dia yang dianggap benar. Siapa yang paling sering tampil? Dia yang dianggap sukses. Namun Rumi berkata, jadilah seperti pohon yang memberi keteduhan tanpa berkata-kata. Itulah diam yang penuh makna. Diam yang tidak pasif, melainkan aktif dalam cinta, kesadaran, dan penerimaan. Ada saatnya kau bicara, dan ada saatnya kau harus membiarkan kehidupan menjawab sendiri. Tak semua pertanyaan butuh jawaban dari manusia lain. Kadang, pertanyaan itu hanya ingin kau duduk, hening, dan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika kamu berhenti mencari, semesta mulai menunjukkan. Ketika kamu berhenti meminta, semesta mulai memberi. Tidak karena kamu menyerah, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah melewatimu. Dan yang bukan untukmu, sekuat apapun kamu mengejarnya, tak akan menjadi milikmu. Rumi menulis, apa yang kamu cari sedang mencarimu juga. Kita terlalu sibuk mengejar, sampai lupa memberi ruang agar yang kita cari bisa menemukan jalan untuk mendekat. Saat kamu diam, kamu membuka ruang itu. Saat kamu diam, kamu tidak lagi menjadi penghalang bagi keajaiban yang ingin datang. Saat kamu diam, kamu kembali menjadi satu dengan semesta. Ada kebijaksanaan yang tak bisa ditulis di buku. Ada pemahaman yang tak bisa dijelaskan oleh guru manapun. Semua itu hanya bisa ditangkap lewat hati yang tenang dan jiwa yang hening. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah rumah bagi kedalaman, bagi cinta, bagi kebenaran, bagi Tuhan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena beban itu terlalu besar, tapi karena terlalu banyak kebisingan yang kau izinkan masuk. Bising dari luar dan bising dari dalam. Belajarlah diam. Bukan karena kamu tidak mampu berkata-kata, tapi karena kamu memilih untuk menyimak lebih dalam. Mendengarkan bisikan jiwa, mendengarkan detak sunyi yang membawa pesan ilahi. Rumi mengajak kita untuk menari. Menari dalam diam. Menari dalam cinta yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa. Biarlah aku diam, tulis Rumi. Karena diam adalah jembatan menuju jiwa. Dan ketika kamu mulai terbiasa dalam diam, kamu akan melihat bahwa keajaiban tidak datang dalam sorak-sorai. Ia datang dalam bisikan lembut, dalam momen kecil yang nyaris tak terlihat.
Dalam kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, biarkan semesta memberi, tanpa kamu paksa, tanpa kamu buru, karena semua yang ditakdirkan untukmu akan datang padamu dengan cara yang paling tak terduga dan waktu yang paling tepat. Dan di saat kamu belajar untuk menunggu dengan tenang, kamu sedang belajar satu hal paling penting dalam hidup. Percaya. Percaya bahwa semesta tidak sedang melupakanmu, tapi sedang mempersiapkan segalanya agar ketika waktunya tiba, kamu benar-benar siap menerimanya. Rumi berkata, kesabaran tidak berarti menunggu. Kesabaran adalah bagaimana kita bersikap saat sedang menunggu. Lihatlah sekelilingmu. Bunga tidak mekar karena dipaksa. Langit tidak cerah karena kamu memintanya. Hujan tidak turun karena kamu kecewa. Segalanya memiliki waktu, irama, dan jalannya masing-masing. Lantas mengapa kamu begitu tergesa? Mengapa kamu terus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain? Padahal tak satu pun takdir yang sama. Diamlah, agar kamu bisa melihat dengan jelas bahwa hidupmu bukan tentang siapa yang lebih cepat, melainkan siapa yang paling sadar. Sadar bahwa rasa sakit bukan musuh, tapi guru yang lembut. Sadar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pembuka untuk sesuatu yang lebih bijak. Dalam diam, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal tidak bisa dikendalikan, dan tidak perlu dikendalikan. Ada kekuatan yang lebih besar darimu yang sedang bekerja. Kekuatan yang telah menulis namamu jauh sebelum kamu dilahirkan. Dan kamu tidak diminta untuk mengerti segalanya. Kamu hanya diminta untuk percaya dan tetap membuka hati. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan, tetapi jiwa kita merindukan ketenangan. Kita terus ingin mempercepat, padahal yang kita butuhkan justru memperlambat. Rumi menyentuh hal ini dalam syairnya. Berlakulah seperti air, tenanglah di sumbermu, mengalirlah dalam takdir, lembutkan hatimu dalam pasrah. Air tidak melawan batu, tapi mengalir di sekitarnya. Air tidak menggugat arah, tapi meresap kemana ia dibimbing oleh gravitasi ilahi. Begitu pula kamu, biarkan semesta menuntunmu. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu hanya sedang dilatih untuk tenang, agar arah yang sejati dapat terlihat. Ada banyak luka yang tak akan sembuh dengan kata-kata, tapi bisa tenang dalam keheningan. Ada banyak pertanyaan yang tak perlu dijawab, karena jawabannya muncul ketika kamu berhenti mencari secara obsesif. Dan saat kamu mendalami sunyi, kamu mulai mendengar detak semesta. Nada yang sama seperti yang didengar Rumi saat menari dalam cinta. Nada yang tidak terikat bahasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Nada yang membuatmu merasa pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Pulang ke hati yang pernah kamu tinggalkan demi menyenangkan orang lain. Pulang ke tenang yang tak bisa dibeli. Pulang ke damai yang tak bisa diganggu siapapun. Setiap detik dalam diam adalah pelajaran. Tentang sabar, tentang pasrah, tentang merelakan tanpa kehilangan cinta. Tentang mencintai tanpa menggenggam. Dan ketika kamu mencapai titik itu, kamu tak lagi merasa perlu untuk menjelaskan dirimu pada dunia. Kamu tidak lagi khawatir tentang bagaimana dunia memandangmu. Karena kamu tahu, nilai dirimu bukan diukur oleh popularitas, tapi oleh kedalaman hatimu. Rumi juga pernah menulis, apa yang datang dari hati, akan menyentuh hati. Jadi ketika kamu berbicara, pastikan itu dari dalam. Ketika kamu bertindak, pastikan itu dari cinta. Dan ketika kamu diam, pastikan itu dari kebijaksanaan. Jangan takut jika hari ini kamu merasa sendiri. Sunyi bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali mengingat siapa dirimu yang sejati. Dalam sunyi itulah, Tuhan paling dekat, doa paling jujur, air mata paling suci. Tidak semua orang memahami jalanmu, dan tidak perlu mereka pahami, karena jalanmu diciptakan hanya untukmu. Unik, berliku, kadang sepi, tapi selalu penuh makna jika kamu mau melihatnya dengan hati. Bersabarlah dalam diammu, nikmati prosesnya. Biarkan semesta merajut takdirmu tanpa kamu harus mengurai benangnya.
karena benang hidupmu sedang ditenun oleh tangan yang maha halus. Dan hasilnya akan lebih indah dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Kadang, kita merasa terlambat, tertinggal, tak berguna. Namun Rumi berbisik lembut lewat syairnya. Jangan bersedih. Apapun yang kamu hilangkan akan kembali dalam bentuk lain. Kehidupan bukan tentang mempertahankan semua yang pernah datang, tapi tentang merelakan yang pergi, dan menyambut yang lebih sesuai dengan pertumbuhan jiwamu. Lihatlah dedaunan di musim gugur. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena pohon sedang mempersiapkan kelahiran baru. Begitu pula dengan hidupmu. Apa yang kamu anggap kehilangan, bisa jadi adalah ruang kosong untuk cahaya yang lebih terang. Namun bagaimana kita bisa melihat cahaya itu? Jika hati kita penuh oleh suara keluh, penuh oleh suara ketakutan yang tak henti bergema. Itulah kenapa diam menjadi penting. Karena diam adalah sapu bagi kekacauan batin. Diam adalah nafas yang menyapu debu dari jendela kesadaranmu. Saat kamu berhenti bicara, kamu mulai mendengar. Dan yang kamu dengar bukan suara dunia, tapi suara dirimu yang terlupakan. Suara hatimu yang selama ini terhimpit oleh opini, ekspektasi, dan ambisi orang lain. Maka, tidak perlu takut diam. Karena justru dalam diam itu, kamu menemukan dirimu kembali. Bukan versi yang dibuat oleh dunia, bukan versi yang dibentuk oleh trauma, tapi versi murni yang pertama kali ditiupkan ruh oleh Sang Maha Cinta. Rumi menyampaikan, apa gunanya berbicara jika tidak menghidupkan hati? Betapa banyak kita berbicara hanya untuk mengisi ruang hampa, tanpa benar-benar mengatakan sesuatu yang bermakna. Kadang, satu kalimat dari hati lebih bermakna daripada 1000 kata yang kosong. Keheningan bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi. Hanya mereka yang cukup berani untuk diam, yang bisa mendengar gema jiwa dan arah semesta. Ada kalanya kamu harus mundur, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih untuk menyimak. Semua yang bergerak cepat tak selalu menang. Kadang, yang perlahan tapi sadar justru sampai di tempat yang lebih damai. Rumi berkata, pergilah dari kebisingan, duduklah dalam sunyi, dan dengarkan suara cinta di dalam dirimu. Kita telah diajari untuk selalu mengejar kesuksesan, cinta, pengakuan. Namun tak ada yang mengajarkan bagaimana cara diam dan menerima. Padahal menerima adalah salah satu bentuk tertinggi dari cinta. Saat kamu mampu menerima dirimu sendiri, dengan luka dan lukisan masa lalumu, kamu mulai mencintai secara utuh. Bukan hanya menerima cahaya, tapi juga mencium luka-luka sebagai bagian dari pertumbuhanmu. Keindahan tidak selalu lahir dari hal yang sempurna. Seringkali, keindahan justru muncul dari retakan yang pernah kamu sembunyikan. Karena dari sanalah cahaya masuk. Cahaya yang berasal dari kesadaran dan penerimaan. Dan semesta tidak pernah salah alamat. Apa yang datang padamu hari ini, meski tampak menyakitkan, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rumi menulis, penderitaanmu adalah pembawa pesan. Dengarkanlah. Karena di balik rasa sakit, selalu ada pesan. Bukan pesan dari dunia, tapi pesan dari Tuhan yang menginginkanmu lebih dekat. Lebih lembut, lebih sadar. Kamu tidak harus paham semuanya sekarang. Terkadang, hanya dengan bernapas dan tidak menyerah hari ini saja. Itu sudah cukup. Itu sudah bentuk dari keberanian. Berikan waktu bagi dirimu untuk sembuh. Berikan ruang bagi jiwamu untuk tumbuh. Jangan paksa bunga mekar sebelum waktunya. Jangan paksa hatimu bahagia sebelum ia siap. Karena dalam ketidaksiapan itu, ada benih yang sedang menunggu sinar matahari dari pemahaman. Maka diamlah, bukan sebagai bentuk menghindar, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri, terhadap waktu yang bijak, terhadap proses yang agung. Setiap jiwa punya musimnya sendiri, dan kamu tidak harus mekar di musim orang lain. Diam dan biarkan semesta memberi adalah pernyataan bahwa kamu percaya, bahwa kamu tidak sendirian dalam jalan ini.
bahwa ada kekuatan yang lembut tapi pasti, yang sedang menata ulang segalanya dengan lebih baik. Dan saat waktunya tiba, semua yang kamu tunggu, semua yang kamu doakan, akan datang dengan cara yang paling sunyi, paling indah, dan paling tak terduga. Ketika kamu mulai hidup dari ruang yang tenang, kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh angin luar. Pujian tidak membuatmu terbang, cacian tidak membuatmu tumbang, karena kamu tahu, pusat dari segala ketenangan bukan di luar dirimu, tapi dalam. Itulah inti dari ajaran Rumi, menemukan pusat dirimu, menemukan poros ketenangan yang tak tergoyahkan. Bahkan ketika dunia di sekelilingmu bergetar hebat, hidup bukanlah tentang menghindari badai, tetapi bagaimana berdansa di tengah hujan. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tahu, di balik setiap hujan, ada benih kehidupan yang sedang tumbuh dalam diam. Rumi menulis, "Jangan khawatir jika hidupmu jungkir balik. Bagaimana kamu tahu bahwa sisi yang kamu anggap buruk bukan sisi yang akan menyelamatkanmu? Terkadang, semesta tidak memberi apa yang kita inginkan, karena ia sedang menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan seringkali hanya bisa kita pahami dalam diam yang panjang. Diam memberi ruang bagi intuisi untuk berbicara. Ia memberi tempat bagi kebijaksanaan batinmu yang selama ini tenggelam oleh logika. Dan di saat itulah, kamu mulai mengenali suara jiwamu sendiri. Suara yang tak keras, tapi jelas. Tak menuntut, tapi memandu. Rumi berkata, "Duduklah, diamlah, dengarkanlah. Karena kamu sedang tersambung dengan semesta. Bukan melalui radio, bukan lewat notifikasi gawai, tapi melalui resonansi yang hanya bisa dirasakan dengan batin yang hening." Kita sering ingin menjelaskan segalanya, membuktikan segalanya, membela diri di hadapan dunia yang belum tentu peduli. Tapi siapa yang benar-benar bisa mengerti isi hatimu, selain dirimu dan Tuhan? Dia mengajarkan bahwa kamu tak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Yang memahami tak butuh penjelasan, yang mencintai tak butuh alasan. Dan yang hatinya terjaga, akan mengenali getaran ketulusan tanpa satupun kata. Saat kamu berhenti berusaha membuktikan, saat itu kamu mulai benar-benar menjadi dirimu sendiri. Bebas dari sandiwara sosial, bebas dari tekanan untuk menjadi versi terbaik yang dibuat orang lain. Kamu hanya menjadi apa adanya. Dan justru disitulah cahaya paling murni bersinar dari dalam. Ketika kamu mulai menerima bahwa kamu cukup, tanpa embel-embel pencapaian, tanpa pengakuan siapapun, kamu menjadi bebas. Dan dari kebebasan itulah cinta sejati bisa mengalir. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada hidup, meski penuh ketidaksempurnaan. Rumi berkata, "Cinta bukan sesuatu yang kamu cari. Cinta adalah sesuatu yang menemukanmu saat kamu siap. Dan kesiapan itu hanya muncul ketika kamu tenang. Bukan saat kamu sibuk mencari pasangan, kesuksesan, atau validasi. Tapi ketika kamu duduk sendiri, dalam diam yang damai, dan berkata dalam hati, 'Aku sudah cukup,' bahkan sebelum semua itu datang." Hidup tidak harus selalu keras. Kadang, kamu hanya perlu melembutkan hatimu, memaafkan dirimu, memaafkan masa lalu yang tak bisa kamu ubah, dan percaya bahwa masa depan sedang mengalir padamu. Ada banyak hal yang datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu siap menerimanya. Dan kesiapan itu tumbuh dalam keheningan. Rumi mengajarkan kita untuk percaya pada ritme alam. Seperti biji yang diam dalam tanah, tidak memaksakan diri untuk tumbuh, tapi berserah pada musim. Ia tahu saatnya akan datang, dan saat cahaya menyentuhnya, ia akan tumbuh tanpa ragu. Kamu pun begitu. Jiwamu adalah biji cahaya, dan saat kamu berhenti menuntut dunia, kamu mulai menyadari bahwa dunia sedang menghidangkanmu pelajaran paling penting. Berserah bukan berarti berhenti. Berserah adalah bergerak selaras dengan semesta. Dalam diam, kamu menyadari bahwa kehidupan bukan tentang pertanyaan dan jawaban,
tapi tentang mendengarkan irama, tentang menari bersama misteri, tentang mempercayai arah angin. Meski kamu belum tahu kemana ia akan membawamu, dan justru disitulah letak keindahannya. Karena dalam diam, tak ada yang pasti, tapi semuanya terasa benar. Dan dalam ruang hening itu, kamu mulai paham bahwa tak semua yang kamu cari benar-benar kamu butuhkan, dan tak semua yang kamu hindari adalah hal buruk yang pantas dihindari. Banyak dari kita terjebak dalam kegelisahan, bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita terlalu banyak mengendalikan, terlalu takut melepaskan, terlalu khawatir jika hidup tidak berjalan seperti rencana. Padahal, Rumi berkata, apa yang kau cari juga sedang mencarimu. Jadi, kenapa kamu harus terus berlari? Jika yang terbaik akan datang di waktu yang paling tepat, diam adalah bentuk kepercayaan terdalam, bahwa meski kamu belum melihat jalan, tapi kamu tetap melangkah perlahan dengan keyakinan, bahwa meski kamu belum mendapat jawaban, kamu tetap memilih untuk bersabar. Kebanyakan dari kita ingin semua terjawab sekarang juga. Tapi semesta tidak bekerja seperti mesin pencarian. Ia bekerja seperti taman. Ia menumbuhkan sesuatu perlahan, lembut, konsisten, dan diam adalah pupuknya. Dalam diam, kamu belajar menunda keinginan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijak. Kamu tahu, sesuatu yang matang dengan waktu akan jauh lebih indah daripada sesuatu yang dipaksakan muncul. Rumi juga berkata, biarkan dirimu ditarik oleh tarikan yang lebih kuat dari keinginanmu. Apa maksudnya? Ia sedang mengingatkan kita bahwa kadang suara hati yang lembut dan nyaris tak terdengar lebih benar daripada suara pikiran yang ribut dan penuh ketakutan. Dia membuka ruang bagi intuisi. Ia tak datang dari luar, tapi dari kedalaman dirimu sendiri. Sumbernya bukan dunia, tapi cahaya dari dalam jiwa. Semakin kamu diam, semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengenal dirimu, kamu berhenti membandingkan. Kamu tak lagi ingin seperti orang lain. Karena kamu sadar, kamu pun adalah ciptaan Tuhan yang unik, dengan kisah yang tak perlu disalin siapapun. Dalam diam, kamu menyadari bahwa yang membuatmu tenang bukan seberapa banyak orang yang mengerti kamu, tapi seberapa dalam kamu mengerti dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai hidup dari kedalaman itu, hidup tak lagi terasa menekan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu telah berubah. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu jadi reflektif. Segala sesuatu yang datang padamu, kamu sikapi dengan kesadaran. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Rumi mengajarkan kita untuk mencintai segalanya yang hadir, bahkan rasa sakit, bahkan kehilangan, bahkan penantian, karena semuanya adalah bentuk cinta dari semesta, yang sedang mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam kata. Pecahkan hatimu sampai terbuka, katanya, karena hanya hati yang pernah retak, yang bisa merasakan kehadiran cinta sejati. Cinta yang bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari ruang sunyi yang kamu bangun dalam dirimu. Dan cinta itu akan membuatmu cukup. Bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu merasa tak kekurangan apa-apa. Kamu berdamai. Kamu tenang. Kamu pulang. Diam tidak berarti menyerah. Ia adalah kepercayaan tertinggi, bahwa apapun yang sedang kamu jalani, bukanlah kebetulan. Bahwa Tuhan sedang menyusun potongan hidupmu satu demi satu, hingga membentuk lukisan yang utuh. Mungkin sekarang kamu hanya melihat serpihan yang tak teratur, tapi suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang, dan berkata, "Sekarang aku mengerti, semua ini perlu terjadi." Jadi diamlah, dan biarkan semesta memberi. Biarkan cahaya masuk tanpa kamu paksa. Biarkan makna hadir tanpa kamu desak. Karena dalam keheningan, Tuhan paling dekat, dan cinta sejati paling terasa. Lihatlah matahari.
Ia tak pernah berteriak agar disadari. Ia tak memaksa untuk dipuji. Namun cahayanya menghangatkan. Dan kehadirannya dinanti setiap pagi. Begitu pula dengan jiwamu. Ia tidak perlu pengakuan untuk bersinar. Yang ia butuhkan hanya ruang tenang. Agar sinarnya tidak tertutup kabut keinginan yang berlebihan. Kadang, kita mengira hidup harus selalu bergerak cepat. Harus selalu produktif. Harus selalu mengejar target. Padahal, ada momen dalam hidup yang justru penuh makna. Saat kita berhenti. Saat kita hanya diam dan mendengarkan apa yang dunia coba sampaikan. Karena dunia bukan hanya tentang suara. Ia juga tentang kehadiran. Tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya. Meski dalam ketenangan. Rumi berkata, segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam lingkaran. Langit, bintang, dan jiwa manusia. Artinya, kehidupan akan selalu berputar. Kadang kamu di atas, kadang di bawah, kadang kamu penuh, kadang kamu merasa kosong. Namun semua itu adalah bagian dari tarian kehidupan. Dan dalam tarian itu, diam bukan berarti tak ikut bergerak. Diam adalah bagian dari irama. Seperti jeda dalam musik. Tanpa diam, tak ada nada yang benar-benar terdengar indah. Tanpa hening, tak ada kata yang punya makna. Kita hidup di zaman yang riuh. Semua ingin berbicara. Semua ingin didengar. Tapi siapa yang benar-benar mendengar? Siapa yang benar-benar hadir? Ketika kamu memilih diam, kamu sedang menolak untuk jadi bagian dari kebisingan itu. Kamu sedang memutuskan untuk berjalan dengan kesadaran, bukan hanya dengan kecepatan. Dan dari situ, hadirlah kejernihan, hadirlah kedewasaan, bukan yang dipaksakan, tapi yang tumbuh dari pemahaman yang dalam. Diam adalah jalan sunyi menuju keutuhan. Ia tidak tampak mencolok, tidak banyak yang menapakinya, tapi mereka yang berjalan di jalan itu akan kembali dengan mata yang melihat lebih dalam dan hati yang mencintai lebih luas. Dalam diam, kamu mulai melihat hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan, seperti nyanyian burung pagi, hembusan angin sore, atau getaran cinta dalam tatapan yang hening. Semua itu hadir bukan untuk diambil, tapi untuk dirasakan. Dan rasa hanya bisa tumbuh dalam keheningan. Mungkin, dalam diammu itu, kamu akan menangis. Bukan karena lemah, tapi karena hatimu akhirnya bicara. Akhirnya terbuka. Akhirnya jujur pada apa yang selama ini ditahan. Dan dari tangis itu, akan tumbuh ketenangan. Akan tumbuh keikhlasan. Yang bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kamu tahu. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk melepas. Rumi menuliskan, beban yang paling berat bukanlah yang di punggung, tapi yang ada di pikiran dan hati. Dan dalam diam, beban itu satu persatu dilepaskan. Karena kamu mulai menyadari, tak semua yang kamu genggam layak dipertahankan. Kamu mulai memilih, mana yang benar-benar penting, mana yang sekadar beban ego, mana yang harus dijaga, dan mana yang harus dilepaskan. Dan saat itu terjadi, hidupmu menjadi ringan. Bukan karena semuanya berubah, tapi karena kamu melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Bayangkan dirimu sebagai danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit. Tidak peduli seberapa besar batu yang dilemparkan, gelombangnya akan kembali mereda. Begitu pula jiwa yang telah mengenal diam. Ia tidak akan mudah teraduk oleh emosi sementara. Dalam diam, kamu belajar menunda reaksi. Kamu berhenti menjawab dunia dengan buru-buru. Dan dari sana, tumbuhlah kebijaksanaan. Karena setiap jeda yang kamu berikan, membuka ruang untuk memahami. Rumi pernah berkata, jangan tergesa-gesa. Segalanya datang pada waktunya. Kita hidup dalam budaya instan, makanan instan, informasi instan, bahkan harapan instan atas perubahan hidup. Tapi jiwa bukan microwave. Ia tumbuh seperti pohon. Perlu akar yang dalam, perlu musim yang berganti, dan perlu kesabaran yang lahir dari ketenangan.
Ketika kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu mulai benar-benar melihat apa yang ada di tanganmu. Dan ternyata, banyak hal yang dulu kamu anggap biasa, ternyata adalah anugerah. Diam membuat kita bersyukur, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita mulai sadar. Kita telah memiliki lebih dari cukup. Rumi tidak pernah meminta kita untuk menjadi luar biasa. Ia hanya mengajak kita untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan, untuk menjadi saksi atas keajaiban sehari-hari, untuk menghargai sepotong roti, seteguk air, dan napas yang masih bisa kita hirup pagi ini. Kita terlalu sibuk mengejar hal besar, sampai lupa bahwa yang paling agung seringkali tersembunyi dalam hal kecil, seperti kasih sayang seorang ibu, seperti doa yang terucap lirih, seperti tatapan tulus yang tak meminta apa-apa. Itulah keagungan yang lahir dari keheningan hati. Dan kamu tahu, diam juga mengajarkan kita untuk mendengarkan orang lain. Bukan hanya mendengar untuk membalas, tapi mendengar untuk memahami. Ketika kita diam, kita berhenti mendominasi percakapan. Kita berhenti merasa perlu benar. Dan disitulah ruang untuk koneksi sejati terbuka. Rumi menulis, berbicara hanya ketika kata-kata lebih indah dari keheningan. Bayangkan betapa damainya dunia jika setiap orang memegang prinsip itu. Jika kata-kata lahir dari cinta, bukan dari luka. Dan mungkin itulah yang bisa menyembuhkan dunia. Bukan argumen, bukan debat, tapi keheningan yang penuh cinta. Ketika kamu diam, kamu membiarkan suara Tuhan masuk. Dan suara itu bukan teriakan, ia lembut. Ia masuk ke dalam relung yang tak terjamah oleh logika. Disitulah kamu merasa pulang, bukan ke rumah yang berdinding, tapi ke rumah batinmu sendiri. Rumah di mana kamu bisa menangis tanpa malu, tertawa tanpa pura-pura, dan menjadi dirimu tanpa topeng. Rumi mengajak kita untuk masuk ke rumah itu, bukan dengan paksaan, tapi dengan undangan lembut. Kamu tak harus jadi sempurna untuk kembali ke dalam dirimu. Kamu hanya perlu jujur. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu ingin damai. Dan dari kejujuran itu, lahirlah transformasi sejati. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan hening. Tidak dengan ledakan, tapi dengan pelukan. Karena pada akhirnya, kita semua sedang mencari hal yang sama. Ketenangan, makna, dan cinta yang tidak memaksa. Dan semua itu tidak datang dari luar. Ia datang saat kita berani diam. Kita sering lupa bahwa diam juga adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak mengikuti arus. Keberanian untuk tidak membalas ketika disakiti. Keberanian untuk menahan diri dari berkata yang menyakiti. Karena kadang, diam lebih kuat dari 1000 kata. Rumi mengajarkan bahwa diam bukan sekadar tidak berkata-kata, melainkan kondisi batin yang tidak reaktif, tidak sibuk menilai, tidak tergesa menyimpulkan. Diam adalah ketika kamu duduk di tengah badai pikiran, dan memilih tidak ikut terbawa angin. Kamu menjadi pusat yang tenang, dan badai itu akhirnya melewati kamu, tanpa menyentuh intimu. Ada saatnya kamu merasa sendiri, tapi Rumi mengingatkan, kesendirian bukan berarti kesepian. Itu adalah momen ketika jiwa bisa berbicara dengan Tuhan. Di saat semua meninggalkanmu, justru disitulah kamu lebih dekat dengan sumber kehidupan. Diam adalah jalan menuju pengenalan yang lebih dalam. Bukan hanya pada dunia, tapi pada penciptanya. Pada suara Tuhan yang tidak datang dari mimbar, tapi dari kesunyian batin. Dan ketika kamu mulai akrab dengan kesunyian, kamu tak lagi panik ketika ditinggal, tak lagi gelisah ketika sendiri, karena kamu telah menemukan teman sejati di dalam dirimu sendiri. Rumi tidak meminta kita melarikan diri dari dunia, tapi mengajarkan kita untuk hidup di dunia, dengan kesadaran yang dalam, dengan hati yang lapang, dengan keheningan yang menguatkan. Kadang kamu akan ditertawakan karena memilih diam, karena tidak ikut berteriak, karena tidak menanggapi kebencian dengan kebencian.
Tapi itulah kebebasan sejati. Ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh luar. Ketika kamu tahu apa yang kamu yakini. Dan kamu tidak perlu membuktikannya pada siapapun. Diam membuatmu mengakar. Seperti pohon besar yang tak tergoyahkan angin. Yang berdiri tenang. Memberi naungan. Tanpa banyak bicara. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berbicara. Tapi bukan dari ego. Melainkan dari kedalaman hati. Bukan untuk menguasai. Melainkan untuk menyembuhkan. Rumi pernah menulis, bicaralah dengan cinta, atau diamlah. Dan itu adalah pilihan terbaik. Di zaman ketika semua orang berebut menjadi suara paling keras, kita tidak akan pernah bisa menyelami makna hidup. Kalau kita tidak berani masuk ke dalam diam, ke dalam ruang batin yang tenang, ke dalam kesunyian yang penuh cahaya. Karena hanya di sanalah kamu akan temukan dirimu sendiri. Dan ketika kamu menemukan dirimu, kamu pun akan menemukan Tuhan. Ia tidak jauh. Ia tak pernah pergi. Kita hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Diamlah, dan biarkan semesta memberi. Bayangkan jika seluruh manusia sejenak diam. Bukan diam karena takut, bukan karena pasrah, tapi diam karena sadar. Karena ingin mendengarkan dunia, dan mendengarkan dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi? Mungkin perang akan berhenti. Karena tak ada lagi ego yang saling mengklaim kebenaran. Mungkin luka akan sembuh. Karena tak ada lagi kata-kata tajam yang terus dilontarkan. Mungkin cinta akan tumbuh. Karena kita belajar hadir tanpa harus menguasai. Jalaluddin Rumi tidak mengajarkan kita untuk menjadi sunyi selamanya. Tapi ia mengingatkan bahwa dalam sunyi, kita kembali menjadi manusia. Bukan makhluk yang terus berkompetisi dan berteriak. Tapi jiwa yang rindu pulang. Pulang pada asalnya. Pulang pada kedamaian. Diam yang sejati bukan pelarian. Itu adalah jalan pulang. Tempat di mana kamu bisa merangkul luka-lukamu sendiri. Memaafkan masa lalu. Dan mencintai diri yang hari ini masih bertahan. Kita semua memiliki perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kadang yang paling kita butuhkan bukan petunjuk dari luar, tapi keheningan dari dalam. Rumi mengatakan, jika cahaya ada di hatimu, kamu akan menemukan jalan pulang kemanapun kamu pergi. Dan cahaya itu hanya bisa ditemukan dalam diam. Kita tidak akan pernah memahami makna cinta, makna kehilangan, makna waktu, jika kita tidak meluangkan waktu untuk hening sejenak. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk membiarkan jawaban itu menemukan kita. Dan disitulah letak keajaiban hidup. Saat kamu berhenti mengejar, semuanya justru datang mendekat. Saat kamu berhenti memaksa, semuanya mulai mengalir dengan harmoni. Biarkan semesta bekerja dengan caranya. Tugasmu bukan mengendalikan semuanya, tapi menjaga agar hatimu tetap terbuka, dan jiwamu tetap lembut. Hiduplah dengan kesadaran, berjalanlah dengan hati, berkatalah dengan cinta, dan saat dunia terlalu bising, diam bukanlah kekalahan. Ia adalah pilihan tertinggi. Ia adalah perlawanan paling elegan. Diam, dan biarkan semesta memberi. Diam, bukan sekadar ketiadaan suara. Bagi Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa yang paling dalam, paling suci, dan paling jujur. Ia bukan kosong, tapi penuh. Penuh makna, penuh cahaya, penuh kesadaran. Dalam jalan suluk, diam bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan. Ia bukan kelambanan, tapi gerak paling halus menuju Tuhan. Rumi tidak memandang diam sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai jalan kembali kepada hakikat. Ketika lisan tak lagi berbicara, hati mulai bernyanyi. Ketika mulut berhenti berkata, ruh mulai bicara. Diam dalam suluk bukan membisu, tapi mendengar. Mendengar suara ilahi yang terlalu halus untuk dipahami oleh telinga biasa. Diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Dalam kalimat ini, Rumi mengajarkan bahwa apa yang benar-benar penting seringkali tak bisa dijelaskan oleh kata. Kata hanyalah penanda, tapi diam adalah samudra.
Kita hidup dalam dunia yang bising. Suara luar terlalu dominan, hingga kita lupa mendengar suara dalam. Kita dibanjiri kata-kata, tapi miskin makna. Dalam suluk, diam menjadi latihan untuk kembali ke pusat, ke dalam diri, ke kedalaman ruhani. Disitulah Tuhan berbicara. Rumi tidak menyuruh kita menjadi pendiam dalam segala hal. Ia tidak mengajak kita mengasingkan diri dalam arti harfiah. Tapi ia mengajarkan bahwa dalam keheningan, ada rahasia yang hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Ia mengajak kita memasuki diam sebagai taman zikir. Sebuah tempat di mana kita bisa menyatu dengan semesta, menyelam ke dasar makna. Saat murid-muridnya bertanya, bagaimana cara mendekat pada Tuhan? Rumi tidak memberikan ceramah panjang. Ia hanya tersenyum dan terdiam. Karena dalam diamnya itu, ada jawaban yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Dalam diamnya itu, ada gerbang yang terbuka menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam jalan suluk, zikir bukan selalu dengan lisan. Zikir bisa dengan hati, dengan napas, dengan diam. Ketika kita mampu menahan lisan, kita sedang belajar mendengar suara yang lebih tinggi dari suara apapun. Suara fitrah kita sendiri. Suara keabadian. Suara Tuhan. Diam adalah ruang. Dan dalam ruang itu, jiwa bisa tumbuh. Ia bisa berkelana, bisa menyatu dengan semesta. Ketika manusia berhenti sibuk dengan argumen, ia mulai merasakan hakikat. Ketika ia berhenti menjelaskan Tuhan, ia mulai menyatu dengan Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa bahasa cinta bukan terucap, tapi terasa. Cinta sejati tak berteriak. Ia tenang. Ia hadir dalam keheningan. Dan dalam cinta yang demikian, diam menjadi rumahnya. Setiap hembusan napas menjadi zikir. Setiap detik menjadi meditasi. Setiap getaran hati menjadi pujian yang tak terucap. Begitu banyak orang sibuk membuktikan kebenaran, tapi lupa merasakannya. Begitu banyak orang ingin menyampaikan pesan Tuhan, tapi lupa mendengarkannya. Rumi mengajak kita diam agar kita belajar mendengar. Agar kita belajar mengosongkan diri, lalu diisi dengan cahaya. Diam bukan akhir dari bicara. Ia adalah awal dari pengenalan. Diam bukan kekosongan, tapi kehadiran total. Dalam diam, kita belajar mengakui bahwa kita bukan pusat semesta. Bahwa ada yang lebih besar, lebih dalam, lebih luas dari apa yang bisa kita pahami. Suluk adalah perjalanan menuju hakikat. Dan dalam perjalanan itu, terlalu banyak kata bisa menjadi beban. Terlalu banyak pendapat bisa menjadi kabut. Maka diam menjadi perahu. Ia mengantar kita menyeberangi sungai ego menuju samudra keikhlasan. Bagi Rumi, diam bukan tentang apa yang tidak kita katakan, tapi tentang apa yang kita izinkan untuk tumbuh dalam diri kita. Ia adalah tanah tempat benih-benih ilham tumbuh. Ia adalah malam gelap tempat bintang-bintang menyala. Ia adalah keheningan yang penuh musik ilahi. Ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam cinta, ia menjadi diam. Karena cinta sejati bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dirasakan. Dan ketika hati sudah penuh, kata-kata menjadi tidak perlu. Diam menjadi pengantar doa paling tulus. Jalan para sufi bukan jalan keramaian. Ia adalah jalan yang sunyi. Tapi dalam sunyi itu, ada ribuan percakapan. Dengan diri, dengan semesta, dengan Tuhan. Dan semua percakapan itu tidak butuh suara. Hanya butuh kehadiran. Dalam dunia yang begitu cepat, begitu gaduh, Rumi mengajak kita berhenti sejenak. Duduk, diam, menyimak, karena dalam jeda itu, ada pintu yang terbuka. Pintu menuju pengetahuan sejati. Pintu menuju makna terdalam dari hidup ini. Rumi pernah berkata, biarkan keheningan membimbingmu menuju intisari dirimu sendiri. Karena dalam diam, kita bukan hanya menemukan Tuhan, kita juga menemukan siapa kita sebenarnya. Diam bukan semata-mata menahan bicara, tapi juga menahan reaksi. Menahan penghakiman, menahan ego, dan saat kita mampu melakukannya, kita mulai melihat segalanya dengan jernih. Kita mulai mencintai tanpa syarat.
Kita mulai memahami tanpa perlu kata-kata. Rumi tidak memisahkan diam dari cinta, sebab keduanya berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Maka ketika kita belajar diam, kita sedang belajar mencintai dengan cara yang paling murni, tanpa ekspektasi, tanpa pamrih. Hanya ada kehadiran dan penerimaan. Diam bukan akhir dari komunikasi, tapi bentuk komunikasi paling dalam. Ia tidak menyampaikan informasi, tapi membawa transformasi. Diam tidak butuh pendengar, karena ia adalah percakapan batin. Dan dalam percakapan batin itu, Tuhan hadir sebagai lawan bicara. Sulitkah diam? Ya, karena ia menantang kita untuk menghadapi diri sendiri, untuk mendengarkan suara hati yang sering kita abaikan. Tapi justru disitulah keajaiban suluk terjadi. Dalam keheningan itulah, Ruh mulai berbicara. Rumi mengajarkan bahwa semakin dalam kita diam, semakin dalam pula kita tersambung kepada langit, kepada bumi, kepada Sang Pencipta. Maka diam menjadi zikir, bukan karena kita mengucapkan sesuatu, tapi karena kita hadir sepenuhnya. Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemui Tuhan. Kita hanya perlu duduk dalam diam, menutup mata, melepas segala topeng, dan membiarkan jiwa kita berbicara. Dalam diam, kita kembali menjadi hamba. Dalam diam, kita diingatkan siapa diri kita sebenarnya. Jalan suluk bukan tentang banyak tahu, tapi tentang banyak menyadari. Dan dalam keheningan itulah, kesadaran muncul. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti fajar yang menyingsing. Dan ketika kita diam, fajar itu menjadi terang. Rumi tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti jalannya. Ia hanya menunjukkan. Dan salah satu petunjuk terbesarnya adalah diam. Karena hanya dalam diam, kita bisa mendengar petunjuk Tuhan yang paling halus. Biarkan dunia berbicara sesukanya. Biarkan kata-kata berseliweran ke sana kemari. Tapi kamu, duduklah, diamlah, rasakan, dengarkan. Di sanalah tempat Tuhan berbicara padamu. Diam bukan tentang membungkam, tapi tentang menyalakan. Menyalakan cahaya dalam hati yang gelap. Menyalakan api cinta yang abadi. Dan ketika api itu menyala, kamu akan tahu bahwa segalanya menjadi jelas, tanpa kata. Maka diamlah, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, suara paling jujur datang dari dalam. Dan ketika kamu benar-benar mendengarnya, kamu tak lagi butuh penjelasan. Kamu hanya butuh kehadiran. Hadir, sepenuhnya, dalam diam. Dan dalam diam itulah, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa ada yang menyertaimu, menjagamu, mengarahkanmu, dan membisikkan cinta yang tak akan pernah habis. Ketika diam menjadi rumah, kita tidak lagi gelisah mencari keluar. Kita tidak lagi haus akan pengakuan, tidak lagi lapar akan perhatian. Kita tenang dalam kehadiran diri, dan lebih dari itu, kita tenang dalam kehadiran Tuhan. Diam menjadi tempat kembali, tempat pulang dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Rumi menuntun kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam petir yang menggelegar atau kata-kata besar yang menggetarkan. Tuhan lebih sering hadir dalam bisikan, dalam senyap, dalam keheningan hati yang berserah. Maka saat kita memilih diam, kita membuka ruang agar Dia masuk. Dalam diam, kita berhenti mengatur segalanya. Kita berhenti berusaha mengontrol segala sesuatu. Kita belajar pasrah, menerima, melepaskan, dan justru di sanalah kekuatan sejati tumbuh. Sebab kekuatan terbesar bukan pada genggaman, tapi pada kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang takut akan diam, karena dalam diam muncul apa yang biasanya kita hindari. Rasa sepi, luka lama, pertanyaan yang tak pernah dijawab. Tapi Rumi mengajarkan bahwa menghadapi itu semua adalah bagian dari suluk. Jalan spiritual bukan selalu tentang kedamaian instan. Ia tentang keberanian untuk menyelam. Ketika kamu diam, kamu tidak sedang menahan diri. Kamu sedang memurnikan diri. Kamu sedang mengasah kepekaan jiwa. Seperti seorang penari yang berhenti sejenak untuk mendengarkan ritme musik.
Kamu sedang mendengar irama kehidupan yang lebih dalam. Orang-orang yang telah lama berjalan dalam suluk tahu bahwa kata-kata bisa menipu, bisa menutup, bukan membuka. Maka mereka memilih diam. Bukan karena mereka tak tahu, tapi karena mereka sudah melihat. Melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Rumi percaya bahwa diam adalah zikir yang paling murni. Zikir tanpa suara, tapi penuh getaran. Ia tidak bergema di telinga, tapi berdenyut dalam dada. Dalam zikir yang demikian, tidak ada permintaan. Hanya rasa syukur, hanya cinta, hanya penerimaan atas segala yang ada. Kita sering mencari Tuhan lewat doa yang panjang, ibadah yang teratur, bacaan yang dalam. Tapi lupa bahwa terkadang, Tuhan hadir dalam satu tarikan napas yang kita sadari. Dalam satu detik keheningan yang kita hayati. Dalam satu momen diam yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Jika kamu ingin mengenal dirimu yang sejati, duduklah dalam diam. Dengarkan napasmu. Rasakan detak jantungmu. Lihat ke dalam matamu sendiri. Maka kamu akan tahu bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang agung, yang melampaui kata-kata. Diam membuatmu jujur. Karena kamu tidak sedang membangun citra, tidak sedang menunjukkan kehebatan. Kamu hanya menjadi, sepenuhnya menjadi. Dan dalam kondisi itu, kamu terhubung dengan Yang Maha Ada. Rumi tak pernah memaksa kita untuk memilih jalan sunyi. Tapi ia menunjukkan betapa banyak keindahan yang hanya bisa ditemukan dalam diam. Seperti mutiara yang hanya bisa ditemukan di kedalaman laut, makna hidup yang sejati hanya bisa ditemukan di kedalaman jiwa. Orang yang terbiasa diam tidak mudah goyah, karena ia memiliki pondasi di dalam. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh opini, tidak mudah marah, tidak mudah risau. Ia sudah bertemu dengan dirinya sendiri, dan itu cukup. Diam bukanlah kematian, tapi kehidupan yang lebih tinggi. Dalam diam, tidak ada topeng. Tidak ada kebisingan palsu, hanya kebenaran yang perlahan muncul, seperti matahari yang menyingsing dari balik awan. Rumi mengajarkan kita bahwa diam adalah jembatan antara manusia dan ilahi. Ia bukan hanya cara untuk mendekat, tapi juga cara untuk melebur. Dalam diam yang dalam, tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah satu. Ketika kita masuk ke dalam diam, kita belajar mengamati. Bukan hanya dunia luar, tapi dunia dalam. Kita menyaksikan pikiran kita, emosi kita, ego kita, dan dalam pengamatan itu, kesadaran tumbuh, perlahan, tapi pasti. Banyak pertanyaan dalam hidup yang tidak bisa dijawab dengan logika, tidak bisa dipuaskan oleh teori, tapi bisa dirasakan dalam diam, karena hati memiliki bahasanya sendiri, dan bahasanya adalah keheningan. Diam juga adalah bentuk kebaikan. Karena dalam diam, kita mencegah diri dari menyakiti, dari membalas, dari menghakimi. Kita memilih jalan kasih, jalan maaf, jalan damai. Dan ketika kita diam, kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Kita tidak memaksakan, tidak menyerang. Kita hanya hadir, sepenuhnya, sebagai manusia yang juga sedang belajar. Rumi pernah berkata, tinggallah dalam keheningan, karena di sanalah kau akan bertemu dengan dirimu yang telah lama kau lupakan. Diam adalah cara untuk kembali ke hakikat, kembali ke asal. Dalam suluk, kita berjalan dengan kesadaran, dengan kerendahan hati, dan dengan diam, kita menjaga agar perjalanan itu tetap murni, tidak tercemar oleh ego, tidak dikotori oleh ambisi. Hanya ada niat untuk mendekat padanya. Maka jangan takut diam, jangan takut sunyi, jangan takut sepi, karena justru di sanalah suara Tuhan berbisik. Dan ketika kamu sudah terbiasa mendengarnya, kamu tak akan ingin kembali ke dunia yang riuh. Diam bukan untuk semua waktu, tapi untuk waktu-waktu terbaik, waktu-waktu di mana kamu ingin menyatu dengan Sang Sumber. Dan ketika kamu sudah menyatu, kamu akan kembali ke dunia dengan hati yang utuh.
Diam adalah seni. Ia tidak sekadar berhenti bicara, tapi memilih bicara di dalam. Dan siapapun yang telah memahami seni ini, tidak akan lagi mencari keluar. Karena segalanya, sudah ia temukan di dalam. Dan ketika kamu kembali bicara, kata-katamu akan berbeda. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kata-katamu lahir dari keheningan, dari pemahaman, dari cinta. Kata-kata yang seperti air sejuk, yang menghidupkan, bukan menghakimi. Rumi tidak meminta kita menjadi pendiam selamanya, tapi ia ingin kita menemukan nilai diam. Karena dalam diam, kita belajar mendengar, belajar menerima, dan yang paling penting, belajar mencintai dalam sunyi. Jadi jika suatu hari kamu merasa dunia terlalu keras, terlalu bising, terlalu cepat, duduklah, diamlah, dengarkan. Karena dalam diam itu, ada pelukan Tuhan yang tak terlihat, tapi sungguh terasa. Diam bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara kembali menyentuh inti dari kehidupan itu sendiri. Dalam diam, kita tidak menjauh dari kenyataan, justru kita masuk lebih dalam, menembus lapisan-lapisan ilusi yang membungkus jiwa kita. Rumi mengajak kita untuk membebaskan diri dari segala distraksi dan menemukan kesucian dalam hening yang sejati. Kita hidup di dunia yang memuja kebisingan, menghargai siapa yang paling lantang, siapa yang paling banyak bicara. Tapi Rumi menunjukkan sisi yang lain, bahwa kekuatan sejati sering tersembunyi dalam kelembutan, bahwa keheningan lebih mendalam dari gema kata-kata yang membahana. Dalam suluk, diam bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan batin yang sudah tidak lagi membutuhkan pembuktian luar. Seorang salik yang mendalami diam tidak sibuk membantah atau membenarkan, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan lewat pengalaman langsung, bukan sekadar perdebatan. Rumi tidak sekadar menulis tentang diam. Ia menjalaninya. Ia menari dalam keheningan batin, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk menemukan cinta yang tidak terbatas oleh kata-kata. Baginya, diam adalah ruang tempat jiwa menari bersama Tuhan, dalam kesenyapan yang penuh makna. Pernahkah kamu duduk dalam hening, lalu merasakan seolah ada sesuatu yang hadir? Itu bukan ilusi. Itu adalah momen ketika hatimu cukup tenang untuk menyadari keberadaan ilahi. Tuhan memang tidak jauh, tapi kita yang sering terlalu bising untuk mendengarnya. Diam adalah cara untuk mendekat, bukan menjauh. Ketika lidah diam, hati berbicara. Ketika mulut berhenti, jiwa bernyanyi. Rumi memandang bahwa dalam keadaan diam, kita sedang membuka pintu langit. Kita tidak lagi bersandar pada pemahaman manusia, tapi berserah pada kebijaksanaan Tuhan. Dalam zikir yang tanpa suara, dalam doa yang tanpa kata, kita mulai mengenal bahasa Tuhan. Kita mulai berbicara dengan cara yang lebih dalam. Kita bicara melalui rasa, melalui kesadaran, melalui cinta yang tidak membutuhkan alasan. Orang yang telah bersuluk dalam diam akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci, karena diam telah melunakkan hatinya, membuatnya mampu menerima kehidupan dengan segala paradoks dan misterinya. Rumi berkata, diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Maka seberapa banyak pun kita berbicara, tak akan bisa menggantikan satu detik keheningan yang benar-benar penuh kesadaran. Karena dalam detik itulah, Tuhan paling dekat. Dan dalam perjalanan spiritual, kadang jawaban bukan datang dari guru, buku, atau lisan manusia. Jawaban datang saat kita berhenti mencari, saat kita duduk dan diam, lalu membiarkan jawaban datang dengan caranya sendiri, dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Sulit memang, di dunia yang terus mendesak kita untuk berbicara, untuk menjelaskan, untuk tampil. Tapi Rumi mengingatkan, yang paling penting seringkali justru tersembunyi, dan hanya bisa dijangkau oleh mereka yang bersedia memasuki sunyi. Diam adalah bentuk penerimaan. Penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan terhadap ketidakpastian. Dalam diam, kita tidak lagi bertarung dengan kenyataan.
Kita bersahabat dengannya. Dan dari situlah kedamaian muncul. Mereka yang menjalani jalan diam bukan berarti tidak tahu. Justru karena tahu, mereka memilih untuk tidak mengatakan. Karena kata-kata seringkali terlalu kecil untuk menampung apa yang besar dalam jiwa. Diam menjadi tempat suci untuk menyimpan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dan saat dunia di sekitarmu mulai gelap, saat semua terasa berat, kamu bisa kembali ke keheningan. Duduk, tenang, tarik napas. Biarkan keheningan itu memelukmu. Biarkan ia menyembuhkan luka yang tak pernah bisa dijangkau oleh kata-kata. Diam bukan akhir dari komunikasi. Ia adalah bentuk komunikasi tertinggi. Dalam diam, kita belajar mendengar Tuhan. Dalam diam, kita merasakan cinta yang melampaui logika. Dalam diam, kita menjadi utuh. Maka beranilah diam. Beranilah masuk ke dalam keheningan. Di sana ada keindahan yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Di sana ada kebenaran yang telah lama menantimu untuk pulang. Dan saat kamu kembali ke dunia dengan diam yang telah kau jalani, kamu tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Kamu menjadi seseorang yang telah bersentuhan dengan kedalaman. Seseorang yang telah menyelami hakikat cinta. Suluk bukan sekadar langkah kaki di dunia luar. Ia adalah perjalanan jiwa di dunia dalam. Dan diam adalah jalannya. Jalur sunyi yang membawamu ke tempat paling terang. Ke dalam pelukan Tuhan. Ketika seseorang terbiasa hidup dalam keheningan batin, ia akan merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbicara. Daun yang gugur, angin yang berembus, cahaya yang menyelinap di pagi hari, semua menjadi pesan ilahi yang hanya bisa dibaca oleh hati yang hening. Inilah yang Rumi maksud ketika ia berbicara tentang diam. Bahwa bukan tidak ada komunikasi, tapi justru semua menjadi bahasa. Diam bukan ketidaktahuan, tapi bentuk kebijaksanaan. Diam bukan ketidakpedulian, tapi pengendalian. Diam adalah keputusan sadar untuk menyerap, bukan membanjiri. Untuk meresapi, bukan memaksa. Rumi melihat diam sebagai kematangan spiritual. Ketika seseorang tidak lagi berusaha menaklukkan dunia, tapi menyatu dengannya. Ada momen dalam kehidupan seorang salik, ketika semua ilmu terasa tidak cukup, semua doa terasa belum memadai, semua tangis belum menggetarkan langit. Saat itulah diam menjadi tempat pulang. Diam menjadi bentuk zikir yang paling halus dan paling jujur. Tak ada kata, tapi ada kesungguhan. Tak ada suara, tapi ada tangisan batin yang menggema sampai langit ketujuh. Dalam jalan suluk, diam adalah ruang pertemuan. Tempat antara makhluk dan khalik saling menatap tanpa perantara. Ia bukan sekadar praktik lahir, tapi latihan batin untuk merendahkan ego, mengendapkan nafsu, dan membiarkan ruh mengambil alih arah. Banyak orang mengira bahwa pencapaian spiritual adalah tentang tahu banyak, bicara banyak, tampil menginspirasi. Tapi Rumi menunjukkan bahwa puncak dari suluk adalah ketika seseorang tidak lagi perlu menunjukkan apapun. Ia menjadi seperti air jernih yang tidak bersuara, tapi menyejukkan siapa saja yang menyentuhnya. Dan dalam diam itu, kita mulai mengenal diri. Kita menyadari bahwa selama ini kita hanya sibuk membicarakan tentang Tuhan, tapi jarang benar-benar mendengarkannya. Karena untuk mendengarnya, kita harus sunyi. Untuk memahaminya, kita harus tenang. Untuk menemukannya, kita harus berhenti berlari. Diam adalah latihan menahan diri. Menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif. Menahan diri untuk tidak merasa harus selalu benar. Menahan diri untuk tidak menjawab setiap hinaan dengan kebisingan. Rumi tidak mengajarkan diam sebagai bentuk kekalahan, tapi sebagai bentuk kemenangan tertinggi, kemenangan atas diri sendiri. Orang-orang yang sudah sampai pada pemahaman ini tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah. Mereka tidak mencari pembenaran dari manusia lain. Mereka sudah mendapatkan restu batin dari Yang Maha Mendengar, yang hanya bisa ditemui dalam ruang diam. Seseorang bisa membaca ribuan kitab, menghadiri puluhan majelis ilmu, tapi jika ia belum mampu berdiam diri dalam hening bersama Tuhan, maka ia masih dalam perjalanan. Sebaliknya,
Seseorang yang mungkin tak banyak tahu secara akademik, tapi hatinya tenang dalam diam yang khusyuk. Ia bisa saja telah melampaui banyak orang dalam hal kedekatan dengannya. Rumi mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia yang tanpa henti. Untuk menepi. Untuk berteduh dalam sunyi. Karena di sanalah cinta Tuhan tidak hanya dibicarakan, tapi dialami. Tidak hanya dibayangkan, tapi dirasakan sepenuh-penuhnya. Diam tidak hanya mengajarkan kita untuk mendengar Tuhan. Ia juga mengajarkan kita untuk mendengar diri sendiri. Suara hati yang selama ini terkubur oleh keramaian, oleh opini orang lain, oleh tuntutan dunia. Dalam diam, kita mulai mengerti bahwa kita diciptakan bukan untuk memenuhi ekspektasi, tapi untuk menyatu dalam tujuan tertinggi, mengenal dan mencintai Tuhan. Dan semakin dalam seseorang masuk ke dalam keheningan, semakin ia memahami bahwa semua yang kita kejar selama ini hanyalah bayangan. Harta, pujian, status, semuanya bising. Tapi keheningan membawa kita pada sesuatu yang sejati. Sesuatu yang tidak berubah meskipun dunia berubah. Cinta ilahi. Dalam suluk, diam bukan fase awal yang kemudian ditinggalkan. Ia justru menjadi teman setia sepanjang perjalanan. Bahkan ketika seseorang telah sampai pada makam tertinggi, diam tetap menjadi tempat ia kembali. Karena hanya dalam diam, Tuhan benar-benar terasa dekat. Maka ketika kamu merasa lelah dengan dunia, jangan buru-buru mencari jawaban dari luar. Mungkin sudah waktunya kamu masuk ke dalam. Duduk dalam sunyi. Diam dalam zikir. Hadir sepenuhnya. Mungkin di sana kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini tak pernah kamu sangka. Suara cinta Tuhan yang memanggilmu untuk pulang. Dan seperti kata Rumi, diam adalah bahasa Tuhan. Semua yang lain hanyalah terjemahan. Maka diamlah. Bukan karena tak tahu, tapi karena kamu sedang menyimak sesuatu yang lebih dalam dari semua kata. Kehadirannya. Dalam diam yang dalam, ada cahaya yang perlahan menyala di dalam dada. Bukan cahaya yang silau oleh dunia, tapi cahaya yang tenang. Cahaya yang menyinari jalan pulang. Jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Ke dalam hatimu yang paling jujur. Ke dalam pelukan sang kekasih sejati. Rumi percaya bahwa tidak semua hal harus disuarakan. Beberapa kebenaran terlalu suci untuk diungkap dengan kata. Beberapa rasa terlalu dalam untuk dijelaskan. Dan beberapa pengalaman spiritual hanya bisa dihayati dalam keheningan yang penuh takzim. Karena di sanalah ruh kita bersujud. Diam juga menjadi bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk yang kecil, yang terbatas. Ketika kita diam, kita mengakui bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar dari logika kita. Kita merendahkan diri bukan dalam kekalahan, tapi dalam kehambaan. Kita tidak berlagak tahu segalanya. Kita hanya ingin menjadi bejana kosong yang siap diisi oleh cahayanya. Dan semakin lama seseorang bersuluk dalam diam, semakin ia terbebas dari dorongan untuk membuktikan. Ia tidak ingin terlihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin dicari. Karena diam telah mengajarkannya bahwa Tuhan lebih dekat dari segala bentuk pengakuan manusia. Bahwa nilai tertinggi bukan ada di mata dunia, tapi di pandangan ilahi. Rumi tidak pernah mengajarkan diam sebagai sikap pasif. Justru sebaliknya. Diam adalah gerakan aktif jiwa yang menahan diri dari kegaduhan dan memusatkan seluruh kesadaran pada Sang Pencipta. Diam yang diajarkan Rumi adalah diam yang hidup, yang berisi, yang terus mengalir dalam zikir dan tafakur yang tak terdengar oleh telinga, tapi bergema dalam langit jiwa. Ketika kita menjalani diam dengan kesadaran penuh, kita sedang membersihkan ruang batin dari segala debu dunia. Kita sedang menyapu bersih segala keluh kesah, ambisi, dan hawa nafsu, agar hati menjadi jernih. Dan dalam kejernihan itulah, cahaya kebenaran mulai masuk, perlahan tapi pasti. Seperti air yang hanya memantulkan langit ketika ia tenang, begitu juga hati kita. Selama ia bergolak, kita hanya melihat bias dan bayangan. Tapi saat hati tenang dalam diam, wajah Tuhan mulai tampak. Bukan dalam bentuk, bukan dalam rupa,
tapi dalam rasa yang tak bisa dilukiskan. Di sanalah letak rahasia diam. Ia bukan akhir, tapi awal. Awal dari penyatuan. Awal dari perjalanan pulang. Awal dari hidup yang sesungguhnya. Rumi tidak menyuruh kita untuk diam sepanjang waktu, tapi ia mengingatkan bahwa kata-kata tanpa kesadaran hanyalah suara kosong. Bahwa bicara yang tak lahir dari hati yang hening akan kehilangan maknanya. Maka sebelum berkata, belajarlah untuk diam. Sebelum menjawab, dengarkanlah. Sebelum menjelaskan, rasakanlah lebih dulu dalam sunyi. Dan ketika saatnya tiba untuk berbicara, suara yang lahir dari diam akan berbeda. Ia tidak lagi penuh ego, tidak lagi ingin menguasai, tapi menjadi pancaran kasih, menjadi jalan cahaya, menjadi penyambung dari sesuatu yang lebih tinggi. Itulah mengapa diam dalam suluk bukan berarti menghindar, tapi menyiapkan diri, menyucikan wadah batin agar ketika waktu berbicara tiba, yang mengalir bukan sekadar kata-kata, tapi hikmah yang menyentuh jiwa orang lain. Jika kamu pernah merasa kata-kata tidak lagi cukup untuk menjelaskan isi hatimu, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang diajak masuk lebih dalam, ke ruang yang hanya bisa dimasuki oleh diam. Karena dalam diam itu, tidak ada kebohongan, tidak ada pencitraan, hanya ada kamu dan Tuhanmu. Rumi menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan yang memabukkan. Tapi ia juga tahu bahwa dalam dirimu, selalu ada ruang sunyi yang tak bisa disentuh oleh dunia luar. Ruang itu adalah tempat Tuhan tinggal. Dan untuk masuk ke sana, kamu tidak perlu banyak bicara. Kamu hanya perlu diam dan hadir. Dan bila kamu bertanya, bagaimana aku tahu bahwa diamku adalah zikir? Maka lihatlah hatimu. Bila setelah diam, hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi lembut, dan pandanganmu terhadap hidup menjadi lebih lapang, maka itulah zikir. Diam yang seperti itu bukan kekosongan, tapi kelimpahan. Akhirnya, Rumi bukan hanya mengajarkan kita untuk diam, tapi untuk menikmati diam. Untuk merayakan keheningan seperti kita merayakan pertemuan dengan kekasih. Karena dalam sunyi itulah kita menyatu, tanpa harus berkata apa-apa, tapi sepenuhnya mengerti. Dan dalam dunia yang semakin riuh ini, mungkin satu-satunya revolusi spiritual yang tersisa adalah keberanian untuk diam. Keberanian untuk menepi. Keberanian untuk berkata, cukuplah, kini aku ingin pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang ke dalam hati. Pulang ke dalam pelukan Tuhan yang setia menanti dalam diam. Dalam diam, kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang bersama Dia yang Maha mendengar segalanya, bahkan sebelum kamu mengucap. Kamu sedang berbicara dalam bahasa yang paling tua dan paling murni, bahasa hati yang terbuka, bahasa jiwa yang berserah. Dan tak ada satupun suara manusia yang bisa menandingi keindahan bahasa itu. Rumi telah memberikan kita kunci, bukan untuk membuka pintu dunia, tapi pintu ruhani. Dan kuncinya bukan kekuatan, bukan kepintaran, bukan bahkan lisan, melainkan keheningan. Ketika kamu memegang kunci itu, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang lebih menenangkan selain duduk sendiri dalam sunyi, menatap ke dalam, dan merasakan bahwa Tuhan sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Diam yang sejati bukan tentang bibir yang terkatup, tapi tentang hati yang terbuka. Terbuka untuk menerima, untuk mengerti, dan akhirnya untuk mencintai tanpa syarat. Diam adalah ruang suci di mana ego ditanggalkan, dan hanya yang hakiki yang tinggal. Dalam perjalanan suluk, banyak yang tersesat karena terlalu banyak bertanya, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ingin terlihat. Padahal, yang paling sampai justru mereka yang mampu melepaskan semua itu, dan kembali menjadi sunyi. Seperti Rumi yang menari dalam keheningan, kita pun diajak untuk ikut dalam tarian ruhani yang tak membutuhkan suara, hanya kehadiran. Dan saat kamu telah terbiasa hidup dalam diam yang penuh makna, kamu tidak lagi takut akan kesendirian. Karena kamu tahu, di sana justru kamu menemukan teman sejati, Tuhan. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu telah menemukan kedamaian dari dalam.
Diam telah menjadi taman tempat jiwamu tumbuh, menjadi sumur tempat hatimu mengambil air cinta yang tak pernah kering, menjadi jembatan antara dunia yang fana dan keabadian yang sejati. Dan jika satu saat kamu ditanya, apa yang membuatmu tetap tenang di tengah badai dunia? Maka dengan senyum yang lembut, kamu akan menjawab, karena aku belajar diam, dan dalam diam itu, aku mendengar suara Tuhan. Terima kasih telah bersama dalam perenungan ini. Semoga kata-kata yang hadir dari keheningan ini membawa ketenangan dalam jiwa-jiwa yang mendengarkan. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk merawat diam, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang menuju Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, diam adalah bahasa Tuhan, semua yang lain hanyalah terjemahan. Tetaplah hening, tetaplah hadir, dan izinkan hatimu menjadi ruang tempat Tuhan berbicara. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like sebagai bentuk apresiasi. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling berkesan untukmu. Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang mencari ketenangan. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten reflektif dan penuh makna berikutnya. Dukung terus channel ini agar kita bisa terus menyebarkan cahaya. Dari hati, untuk hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.